Gitu, dimana seorang individu itu merasa bahwa dirinya itu sangat hebat gitu, sehingga harus dikagumi oleh semua orang-orang di sekitar kita gitu. Kalau misalkan orang yang punya kemungkinan besar dia memiliki gangguan narcissistic personality ini, mereka ini adalah orang-orang yang pertama tidak bisa menerima kritik, gitu ya, tidak bisa menerima kritik sama sekali, tampak tidak punya empati gitu. Kalau ngobrol itu semuanya adalah tentang dirinya dia sendiri. Belajar untuk menerima bahwa dirinya tidak sempurna, belajar untuk menentukan target-target yang realistis gitu, harapan-harapan yang realistis gitu. Terus belajar bahwa gimana caranya kita bisa mengerti atau kita bisa melihat bahwa orang lain itu juga punya kepentingan, punya perasaan gitu. Jadi skill-skill itu yang juga dilatih dalam proses terapi. Hai bunda-bunda di rumah, apa kabar semuanya? Kembali lagi di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana yang akan menemani Bunda selama kurang lebih 30 menit ke depan, dan kita akan membahas topik-topik yang menarik. Dan seperti biasa Bunda, Putri di sini tidak sendiri tapi sudah ditemani oleh Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Hai Putri. Nah, mungkin buat Bunda di rumah ini sudah tidak asing lagi ya dengan Mbak Linda ini, karena kita sering banget nih ngundang Mbak Linda untuk membahas topik-topik yang menarik. Nah, hari ini balik lagi kita mau ngebahas topik yang seru banget nih Mbak Linda. Hari ini kita mau ngomongin gangguan kepribadian narsistik, karena memang kan kalau misalnya kita ngelihat zaman sekarang ini kan era sosial media ya. Menurut aku salah satu perubahan yang kelihatan banget itu adalah orang tuh jadi lebih percaya diri gitu ya untuk menampilkan dirinya baik dalam bentuk video, foto segala macam. Pokoknya orang lebih percaya diri lah. Nah, cuman yang kita tahu ini kan mungkin kalau berlebihan tuh akan menjadi ada impactnya lah ya, ada positif, ada negatif. Nah, apakah kalau berlebihan itu bisa kita bilang sebagai gangguan kepribadian narsistik gitu, Mbak? Ya, sebenarnya kalau narsistik sendiri itu adalah salah satu jenis gangguan kepribadian. Jadi yang memang bentuknya sudah gangguan. Gitu, dimana seorang individu itu merasa bahwa dirinya itu sangat hebat gitu, sehingga harus dikagumi oleh semua orang gitu. Terus juga dia merasa bahwa dia ini adalah orang yang spesial dan perlu berada di lingkungan-lingkungan yang juga orang-orang hebat gitu. Jadi merasa selalu perlu dikagumi gitu. Dan di sisi lain sebenarnya mereka juga insecure gitu terhadap dirinya sendiri, karena tanpa kehebatan yang mereka pikir mereka paling oke itu mereka merasa bahwa diri mereka sebenarnya nggak berharga akhirnya. Gitu. Jadi gangguan narsistik itu adalah gangguan kepribadian yang memang serius gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara fenomena yang tadi Putri sampaikan gitu, ketika orang banyak menampilkan dirinya di media sosial dan sebagainya, itu belum tentu mengalami gangguan kepribadian. Bisa jadi memang dia memang sangat percaya diri aja gitu. Cuman kita bisa bilang itu gangguan itu adalah ketika sudah mungkin memberikan impact yang negatif gitu ya. Atau sebenarnya bisa digambarkan seperti apa sih Mbak, kita bisa bilang itu udah di level gangguan nih, atau yang masih taraf narsis normal gitu. Gitu. Ya, sebenarnya nggak ada yang namanya narsis normal gitu ya, karena narsistik sendiri itu sudah bentuknya gangguan kepribadian. Gitu. Jadi kita mulai meluruskan nih ya gitu ya, term-term yang digunakan di masyarakat. Jadi sebenarnya untuk bisa mendiagnosa gangguan kepribadian itu tidak sederhana. Gitu. Memang akan dilakukan serangkaian pemeriksaan psikologis gitu ya, dari observasi, wawancara, ada tes psikologi dan sebagainya oleh psikolog atau psikiater. Gitu. Tapi kalau kita mau melihat orang-orang di sekitar kita gitu, kalau misalkan orang yang punya kemungkinan besar dia memiliki gangguan narcissistic personality ini, mereka ini adalah orang-orang yang pertama tidak bisa menerima kritik, gitu ya, tidak bisa menerima kritik sama sekali, tampak tidak punya empati gitu. Kalau ngobrol itu semuanya adalah tentang dirinya dia sendiri.
gitu. iya. Pokoknya saya yang paling oke gitu ya. Kalian semua harusnya tuh mengagumi saya gitu. Terus kalian harusnya bersyukur ada saya nih di sini gitu ya. Saya adalah orang yang paling berperan terhadap keberhasilan tim gitu, misalkan di kantor gitu. Terus tadi ya susah untuk berempati terhadap orang lain, tidak bisa menerima kalau misalkan dikasih masukan gitu kayak Pak, Bu, ini kayaknya perlu diperbaiki nih, padahal itu adalah areanya dia gitu. Ini kayaknya perlu dikembangkan, itu dia nggak terima gitu. Pokoknya saya udah paling oke. Terus dia merasa bahwa saya harusnya tuh nggak main bareng sama kalian nih karena level saya ini udah level Beda gitu ya. Saya ini harus diperlakukan spesial. Nah, kalau kita melihat orang-orang seperti itu, maka kemungkinan mereka adalah orang-orang yang punya ciri-ciri gangguan kepribadian narsistik. Jadi sebenarnya berarti kata narsis sendiri aja tuh sebenarnya udah mencerminkan gangguan Iya, kepribadian betul. ya. Berarti bener banget nih kata Mbak Linda, ini adalah term yang sering banget salah digunakan di masyarakat. Ngatain orang tuh gampang banget dia narsis loh banget, gitu kan. Padahal sebenarnya narsis itu adalah level kepercayaan diri yang sudah berlebihan gitu ya. Yang mungkin kita bisa bilang berlebihan itu kalau sudah berimpact ke orang lain. Karena kan banyak juga mungkin ya Mbak, adalah yang merasa terganggu gitu karena narsistiknya seseorang gitu, baik individu maupun kelompok. Tapi banyak juga yang mungkin lebih ke bodo amat lah atau nggak memperdulikan gitu. Nah, kalau masih orang menganggap itu adalah bukan level yang parah, apa bisa kita bilang narsis atau enggak gitu? Nah, untuk bisa kita menentukan apakah dia punya gangguan narsistik atau tidak, itu perlu diperiksa memang gitu. Tapi kita bisa lihat indikator-indikator atau perilaku-perilaku yang umum ditampilkan oleh orang-orang yang narsistik seperti yang tadi gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat teman kita sombong gitu ya, sombong tapi masih punya empati gitu, sombong tapi masih bisa menerima masukan dan sebagainya, berarti memang oh dia emang sombong aja gitu ya, terlalu percaya diri aja tapi tidak sampai gangguan. Gitu. Jadi sebenarnya selama itu mungkin tidak mengganggu orang lain gitu ya, selama dia bisa menyocokkan diri nih mungkin ya dengan lingkungannya, tidak mengganggu orang lain, ya mungkin itu masih it's okay. Tapi ini balik lagi nih kayak tadi kita kan ngomongin sosial media. Zaman sekarang itu kan orang pada upload foto, video, apalagi selfie dan segala macam. Terus dikasih feedback yang positif nih dari netizen gitu bahasanya ya. Akhirnya ngebuat kita tuh jadi ketagihan, happy, kayaknya pengen ngupload lagi, jadi harus show our best gitu ya, terbaik. Nah, itu sebenarnya positifkah atau menunjukkan narsistik, Mbak? Iya, sebenarnya itu adalah hal yang positif ya, dan wajar kalau kita punya karya ya kan, kayak foto yang kita upload di sosial media itu kan karya kita. Kita punya karya terus diapresiasi sama orang lain, itu kan hal yang wajar ya kalau kita seneng gitu. Nah, bedanya kalau orang yang narsistik itu kalau misalkan dipuji, dia nggak seneng. Karena dia merasa memang itu sudah seharusnya. Oh, malah gitu. Gitu ya, itu makanya bedanya di situ. Kalau kita yang tidak punya gangguan kepribadian narsistik, kalau misalkan diapresiasi gitu, kayak misalkan Putri komen di foto aku, oh Mbak Linda keren banget nih acaranya hari ini gitu, aku akan senang diapresiasi. Tapi kalau orang dengan gangguan kepribadian narsistik akan merasa bahwa kayak ya emang sudah seharusnya gitu, orang-orang ini pada memuji saya. Tapi emang gitu. ada ya Mbak orang yang maksudnya dipuji tuh malah kayak kurang happy gitu, ada ya? Ada, yaitu orang-orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Mereka ini jumlahnya tidak terlalu banyak sebenarnya, mungkin sekitar 5-7% saja. Tapi ya ketika itu mereka ada di lingkungan sosial gitu, mereka berinteraksi dengan orang lain, ya itu bisa jadi sangat mengganggu. Jadi mengganggu dinamika kehidupan sosialnya mereka gitu. Oh, aku pikir tuh justru malah orang narsistik tuh memang tujuannya mereka itu adalah kepuasan saat dipuji. Bukan target mereka adalah dipuji, justru malah enggak ya. Oke, berarti itu perlu di-highlight ya Bunda dan juga teman-teman di rumah. Jadi mungkin sebenarnya narsistik di sini adalah sudah level yang berbeda dengan kepercayaan diri gitu ya. Karena kadang-kadang kan memang namanya manusia, kita butuh pujian ya, dorongan, semangat supaya kita tuh bisa percaya diri. Karena kalau terlalu insecure juga pada akhirnya tidak bagus. Nggak berkembang Betul. Nah, tapi kalau ngomongin faktornya, itu sebenarnya apa sih Mbak yang bisa menyebabkan seseorang tuh jadi punya gangguan kepribadian narsistik? Ya, namanya gangguan kepribadian itu bisa saja karena ada faktor genetik gitu ya. Semua gangguan psikologis itu bisa jadi ada karena faktor genetik gitu. Tapi bisa juga karena pola asuh yang panjang gitu ya dari orang tua, yang bisa jadi orang tuanya juga narsistik, maka dia menerapkan pola asuh narsistik dan anak meniru kan gitu. Oh, ternyata kalau menjadi seorang manusia tuh harus kayak gitu ya. Sampai akhirnya itu terbentuk menjadi kepribadiannya dia, menjadi cara pandangnya dia terhadap dunia ini. Oh, memang harusnya kayak gitu. Gitu. Atau memang pola asuh di mana anak ini terlalu banyak dipuji
sejak kecil tuh dipujinya berlebihan. Iya, iya, iya. Gitu. iya. Jadi pujian itu bagi dia bukan lagi sebuah apresiasi, tapi memang harusnya aku tuh dapat pujian gitu. Mau aku dapat nilai berapa kayak tetap harus dipuji gitu. Mau aku melakukan apapun orang tuaku selalu memuji aku. Jadi ya ketika dia dewasa dia terbiasa dengan pola pikir bahwa aku tuh ya memang apapun yang aku lakukan terus dipuji gitu, harus diapresiasi, harus dikagumi oleh orang-orang karena aku adalah orang yang mengagumkan. Itu yang selalu dibentuk oleh orang tuaku. Nah ketika sekumpulan itu kan terinternalisasi menjadi kepribadian seseorang gitu ya, yang dari masa kecilnya, atau bisa jadi anak yang justru di-abuse gitu, yang tidak pernah diapresiasi sama sekali, tidak pernah dipuji, tidak pernah disayang gitu. Akhirnya dia berusaha untuk mengkompensasikan itu di masa kehidupan dia berikutnya gitu ya, di level perkembangan berikutnya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi bisa karena bawaan genetik, bisa karena pola asuh orang tua yang juga narsistik sehingga ditiru anak, atau tadi pujian yang tidak tepat pada tempatnya. Tapi aku penasaran, berarti genetik itu sebegitu ngaruhnya juga ya? Bisa ya? Gini, sebenarnya genetik itu, namanya genetik kan kalau misalkan keturunan sama kayak penyakit lain gitu ya, cancer misalnya. Kita punya keturunan orang tua yang cancer. Tapi kalau kita punya gaya hidup yang sehat, tidak ada pemicunya, maka cancer kita itu tidak akan berkembang menjadi penyakit yang berbahaya gitu. Padahal kita punya gen cancer gitu kan. Sama dengan seperti ini gitu. Kalau misalkan orang tuanya punya masalah gangguan jiwa narsistik tapi mendapatkan penanganan sehingga anaknya bisa mendapatkan lingkungan keluarga yang sehat, maka itu kecenderungannya tidak berkembang menjadi gangguan kepribadian di masa dia dewasa. Berarti intinya sebenarnya walaupun itu kita bisa bilang genetik, tapi kita masih bisa juga mempreventifkannya ya, gitu. Betul. Balik lagi ke gaya hidup kita, pola asuh orang tua. Nah itu aku setuju banget. Kadang-kadang banyak sih aku melihat pola asuh orang tua tuh mengapresiasi harus gitu ya, cuman terlalu berlebihan, akhirnya melontarkan pujian. Jadi segala apapun yang dilakukan anaknya tuh jadi sebuah pujian, akhirnya anaknya mungkin jadi tinggi hati gitu ya, jadi narsis gitu ya, percaya kalau misalnya apapun yang menurut dia itu selalu benar dan dia selalu membanggakan, padahal namanya manusia itu akan terus belajar. Tapi kalau yang tadi aku agak menarik nih poin dari Mbak Linda yang dia itu pujian itu bukan apresiasi lagi buat orang narsis, jadi memang hal yang biasa. Nah itu ada kaitannya nggak sih, maksudnya akhirnya kepribadian narsistik ini bisa membentuk seseorang tuh jadi nggak pernah bersyukur gitu, nggak ada rasa puasnya gitu ya. Itu ada kaitannya nggak sih Mbak? Bisa aja gitu ya, dampaknya ke sana karena dia jadi sulit untuk menerima hal-hal positif gitu, karena dia merasa hal-hal positif yang terjadi kayak apresiasi gitu, kayak promosi dan sebagainya, atau dipuji dan sebagainya, itu adalah dia sudah selayaknya aku harus gitu. Jadi itu tidak menjadi motivasi buat dia untuk oke, aku ternyata hasilku bagus ya. Kalau kita nih yang tidak punya gangguan, kita ketika diapresiasi merasa hasil kita bagus, kita jadi merasa kayak aku pengen bikin yang lebih baik lagi gitu ternyata, karena kita senang kan mendapatkan apresiasi. Tapi bagi orang-orang dengan gangguan kepribadian narsistik, ya diapresiasi itu hal yang wajar. Apapun saya lakukan memang harus diapresiasi gitu. Memang saya ini adalah orang yang harus dikagumi oleh semuanya gitu. Jadi bagi dia bukan sesuatu yang spesial. Iya, betul. Jadi memang jadinya tuh orang bukan menganggap itu dorongan, tapi itu ada hal yang biasa ya kan. Akhirnya orang tidak bisa bersyukur mungkin atas apresiasi orang lain. Padahal menurut orang lain pujian yang dilontarkan itu adalah sebuah apresiasi yang berharga kadang-kadang. Berarti itu bisa kita lihat ya Bunda dan teman-teman di rumah, salah satu contoh karakter dari gangguan kepribadian narsistik itu adalah tadi. Jadi menganggap sebuah pujian itu bukan sebagai apresiasi tapi juga sebagai hal yang biasa. Tapi mungkin masih banyak lagi faktor lainnya atau karakteristik dari kepribadian narsistik yang mungkin Bunda-bunda belum tahu. Tenang aja, nanti aku mau gali lagi sama Mbak Linda, tapi kita mau istirahat dulu. Jadi buat Bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.
Halo Bunda-Bunda, kembali lagi di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Dan masih bersama aku dan juga Mbak Linda di sebelah aku. Kita masih melanjutkan topik kita ya Bunda, membahas tentang gangguan kepribadian narsistik. Jadi dari perbincangan kita di segmen-segmen sebelumnya, bisa kita simpulin ya, salah satu efeknya mungkin dari adanya gangguan kepribadian narsistik itu adalah bagaimana seseorang itu berinteraksi sosial dengan orang lain ya. Jadi mungkin salah satunya itu bisa menyebabkan masalah ketidaknyamanan dengan orang lain gitu ya, atau orang lain jadi tidak respect gitu ya sama kita. Nah, itu gimana sih Mbak cara menyelesaikan masalah tersebut, apalagi kalau misalnya kita lagi ngomongin dari segi aspek pekerjaan dan psikis orang tersebut? Iya, cara menanganinya tentu kalau sudah namanya gangguan psikologis perlu mendapatkan intervensi psikologis dan itu perlu dilakukan oleh psikolog dan juga psikiater gitu. Tapi kita sebagai orang di sekitarnya kita juga perlu menjaga diri kita nih buat gitu, jangan sampai kita kena impact negatif dari si orang yang punya gangguan personality ini gitu, karena kita tidak bisa menyembuhkan dia gitu ya. Karena kita mau ngasih tahu bahwa kamu kayaknya narsis gitu deh ya. gitu. Orang narsis itu tidak akan pernah bisa menerima itu karena mereka tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Nggak bisa menerima bahwa saya tuh punya kekurangan, nggak ada tuh ceritanya kayak gitu gitu. Jadi yang sebenarnya perlu diperhatikan adalah kitanya ini nih sebagai orang yang ada di sekitarnya yang perlu menjaga kesehatan mental kita supaya jangan sampai terimbas. Oke, berarti tipsnya gimana tuh Mbak? Misalnya kita kan sama-sama tahu ya, ada nih orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik dan mungkin kalau kita menghadapinya tuh nggak nyaman untuk kita. Tapi mungkin tips dari Mbak Linda supaya kita menghadapi orang-orang yang narsistik itu seperti apa gitu? Iya, yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa apa yang disampaikan oleh orang dengan gangguan kepribadian narsistik atau kita singkat orang yang narsis ini itu jangan kita anggap sebagai ucapan personal gitu ya, tidak menyerang personal gitu, karena mereka memang mereka nggak bisa berempati gitu. Jadi kita jangan take it personally gitu, jangan baper lah gitu ya sama orang yang NPD ini. Terus yang kedua, kita perlu membangun batasan diri gitu. Kita perlu membangun mana yang ini perlu didengerin, mana ini enggak gitu. Ini kayak ini sudah mengganggu kenyamanan saya, maka saya akan tutup telinga, saya akan udah deh, saya nggak mau ketemu kamu dulu misalnya itu ya. Atau kita bisa sebut set boundaries gitu ya, membuat batasan diri yang tepat. Terus yang ketiga, kita perlu secara berkala, kalau emang kita tahu nih ya di sekitar kita ada orang yang gangguan narsistik, secara berkala kita ngecek seberapa yakinnya kita, seberapa percaya kita terhadap diri kita sendiri gitu. Karena orang-orang dengan gangguan narsistik itu akan tidak ragu untuk menyerang orang lain atau memanipulasi orang lain supaya mereka berada di tempat yang paling atas gitu ya. Jadi mungkin orang itu akan merendahkan kita gitu, menganggap bahwa kamu mah nggak bisa, kamu tuh emang paling nggak ngerti gitu. Karena itu mereka bukannya mau menghina kita, tapi karena itu mereka tidak mampu berempati terhadap kita. Jadi kalau misalkan kita ada di sekitar orang narsistik, maka kita secara berkala perlu kembali meyakinkan diri bahwa kita tuh bukan seperti yang diomong sama si orang itu loh gitu. Oke, jadi kita harus meyakini diri kita sendiri karena kan kadang-kadang ya tadi ya mungkin efek negatifnya mereka bisa manipulasi, mungkin bisa melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Ya udah kita sabar aja gitu kali ya intinya, dan kita nggak boleh dari kalimat tersebut jangan baper dan akhirnya bikin kita tuh malah insecure gitu ya. Padahal memang mungkin orang tersebut aja yang terlalu berlebihan gitu ya narsisnya. Nah, tapi kalau misalnya itu kan tadi gimana cara kita menghadapi orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Tapi kalau misalnya gimana cara kita menghindari gangguan kepribadian narsistik itu seperti apa Mbak? Sebenarnya cara menghindari itu ya balik lagi ya, karena gangguan kepribadian narsistik itu terbentuknya panjang dan itu sejak masa kecil gitu ya, panjang, dan itu faktornya bukan dari karena kita yang sengaja gitu atau kita masuk ke dalam sesuatu tempat, tapi memang lingkunganlah yang mengkondisikan kita gitu. Jadi teman-teman pokoknya kalau sudah mulai merasa kok saya nggak nyaman ya, pokoknya ada kerasa ketidaknyamanan dengan diri sendiri atau tidak nyaman dengan lingkungan sosial, baiknya segera mencari bantuan profesional karena sedini mungkin itu ketahuan, maka akan lebih mudah dan lebih cepat untuk penanganannya gitu. Mungkin saja teman-teman ada yang punya tadi ya potensi untuk memiliki gangguan kepribadian narsistik, tapi pada saat di awal teman-teman coba lebih sering berlatih untuk
minta orang lain ngasih masukan gitu. Gitu. Karena kalau orang yang sudah terbentuk nih kepribadian narsistiknya nggak akan bisa melakukan itu. Gitu. Jadi kita coba cek diri kita sendiri terus gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita sampai di tahap itu ya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif atau mungkin salah satunya intinya adalah meningkatkan self awareness kita gitu ya, dengan cara kita bisa minta masukan dari orang lain ya kan, menyadari akan ketidaksempurnaan gitu ya, tapi bukan berarti bikin kita jadi tidak percaya diri, tapi paling nggak kita harus meningkatkan self awareness kita karena mungkin terlalu pede atau over pede tuh bukan hanya merugikan diri sendiri ya Mbak Linda ya, tapi bisa juga orang lain, apalagi lingkungan sosial. Karena kan kita hidup, kerja, kuliah, sekolah, keluarga, itu kan mau nggak mau kita harus interaksi, ya kan? Ketika kita tidak bisa beradaptasi, efeknya juga nanti akan ke kita. Tapi kalau ngomongin soal pengobatan gitu ya, atau terapi tadi, pengalaman Mbak Linda sendiri itu menyembuhkan orang dengan gangguan kepribadian narsis ini butuh berapa lama Mbak? Kalau untuk butuh berapa lamanya ini variatif, tapi yang pasti tidak singkat, gitu ya. Karena untuk proses membantu teman-teman dengan gangguan kepribadian narsistik ini butuh layer dan lapisan yang banyak gitu yang perlu diolah gitu. Antara lain adalah membantu mereka bisa lebih adaptif gitu, bisa belajar untuk menerima bahwa dirinya tidak sempurna, belajar untuk menentukan target-target yang realistis gitu, harapan-harapan yang realistis gitu. Terus belajar bahwa gimana caranya kita bisa mengerti atau kita bisa melihat bahwa orang lain itu juga punya kepentingan, punya perasaan gitu. Jadi skill-skill itu yang juga dilatih dalam proses terapi. Oke, ya, paham. Berarti memang tahapnya gitu ya, nggak bisa di satu kali doang. Nggak Mungkin kalau konsultasi ke psikolog harus melalui beberapa pertemuan gitu ya, berarti ya. Nggak bisa satu kali aja, tapi untuk menyembuhkan gangguan kepribadian narsistik tersebut. Dan mungkin tidak bisa langsung secara total gitu ya Mbak ya, pasti perlahan-lahan dulu ya. Dari tingkat kepercayaan dirinya, dari goalnya dan segala macam. Tapi intinya kalau misalnya memang sudah merasa harus diobati, baiknya langsung ke profesionalnya aja, langsung ke psikolog, atau mungkin bisa kembali langsung bisa ya? Bisa kontak ke Pion nanti bisa, kontak ke Pion. Oke, nah terus nih Mbak, ini kan kalau kita ngomongin kepribadian narsistik itu kan berarti orang dengan kepercayaan diri yang berlebihan gitu ya mungkin ya. Tapi kan lagi-lagi kita manusia juga butuh rasa percaya diri. Nah bisa nggak sih ada positive value-nya yang bisa kita ambil dari gangguan kepribadian narsistik itu? Mungkin bukan positive value, tapi apa sih yang benefit yang didapatkan gitu ya orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik ini, mereka itu tentunya akan punya rasa percaya diri yang tinggi gitu. Tentunya itu akan bermanfaat ya kalau kita ada di lingkungan pekerjaan gitu. Rasa percaya diri yang tinggi, keyakinan diri bahwa saya bisa mencapai hal tersebut. Cuman sayangnya karena mereka ini tidak punya kemampuan mengevaluasi diri, akhirnya hal-hal yang mereka sampaikan bahwa mereka bisa, mereka yang berperan dan sebagainya itu belum tentu real, belum tentu benar gitu, belum tentu mereka yang memang menyelesaikan tugas tersebut, belum tentu mereka punya peran besar. Jadi belum tentu apa yang mereka sampaikan itu benar gitu. Jadi tetap lebih baik tidak punya gangguan kepribadian. Tetap mungkin kepercayaan dirinya bisa percaya kita dirinya betul tiru, bagus. tapi berlebihannya tidak gitu ya. Karena kalau misalnya lagi-lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi gitu ya Bunda, gangguan kepribadian narsistik dan juga teman-teman di rumah mungkin itu awalnya dari kepercayaan diri, cuman pada akhirnya yang berlebihan sampai memberikan impact yang negatif ya ke sosial terutama, itu bisa kita bilang gangguan kepribadian narsistik. Dan tadi yang kata Mbak Linda bilang, faktornya juga banyak, bisa dari genetik, bisa juga dari pola asuh. Jadi mungkin yang jadi PR ayah dan bunda di rumah ini adalah bagaimana mengasuh anak supaya tidak menerima pujian itu tidak berlebihan ya, sampai akhirnya membuat mereka itu tidak menghargai sebuah pujian. Jadi itu dia. Dan kalau misalnya PR buat kita sendiri yang sudah dewasa nih, mungkin kita harus ningkatin self awareness kita ya kan. Tips-tips dari Mbak Linda tadi gimana sih mencegah untuk menjadi kepribadian yang narsistik. Oke, dan gak berasa nih Mbak Linda, kita sudah 30 menit ya. Ngobrol. Kalau ngobrolin gini seru ya. Kadang-kadang 30 menit tuh gak berasa gitu. Kayaknya pengen ngobrol terus. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku tanya lagi ke Mbak Linda. Cuma mungkin kalau Bunda atau teman-teman kepo bisa kontak Mbak Lindanya langsung ya. Nanti kita bahas topik-topik lainnya lagi ya Mbak Linda, tapi tidak di episode kali ini. Aku dan Mbak Linda pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda dan teman-teman sudah menyaksikan episode persembahan untuk Bunda hari ini. Kita ketemu lagi di episode lainnya, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah Bunda.